Setelah mendengar berita bahwa ada kasus pembongkaran makam, Sally dan Franklin mengajak teman-teman mereka untuk pergi melihat makam kakek mereka. Di tengah perjalanan, mereka berhenti karena Franklin ingin buang air kecil. Saat buang air kecil, sebuah truk lewat dan Franklin yang sedang buang air kecil di atas kursi roda pun terjatuh akibat cipratan dari jalan. Pam dan Sally yang di atas mobil kaget dan berteriak melihat Franklin berguling-guling ke bawah, dan Kirk segera menyusul Franklin. Singkat cerita, setelah mereka sampai di pemakaman, Sally menanyakan kepada petugas di sana bahwa kakeknya dimakamkan di sana. Apakah terjadi sesuatu? Petugas di sana mengantar Sally ke tempat sheriff agar diizinkan masuk ke dalam lokasi. Sally segera kembali setelah melihat pemakaman kakeknya baik-baik saja. Saat perjalanan kembali, mereka melihat seseorang sedang berjalan kaki. Sally meminta agar mereka memberi pria tersebut tumpangan, walau Pam dan Franklin tidak menginginkannya. Setelah berada dalam mobil, ternyata pria tersebut dari tempat sembelih peternakan yang berada di dekat pemakaman dan akan pergi ke selatan. Di mobil, dia banyak bercerita dengan Franklin tentang tempat penyembelihan di peternakan. Pria tersebut ternyata seorang penyembelih di sana. Lalu dia memperlihatkan beberapa foto hewan yang disembelih pada Franklin. Saat Franklin memegang pisau, pria tersebut mengambilnya, lalu melukai tangannya sendiri sambil tertawa. Lalu pria tersebut memfoto Franklin, lalu mengajak mereka mampir ke rumahnya untuk makan malam. Namun mereka menolaknya, dan Kirk meminta pria tersebut untuk segera turun. Namun pria tersebut malah mencoba menjual hasil foto Franklin $2. Franklin menolak, lalu pria tersebut membakar foto Franklin di atas timah dan melukai tangan Franklin. Lalu pria tersebut berhasil diturunkan dan coba berusaha mengejar. Saat mereka sampai di pom bensin tersebut kehabisan stok, baru akan sampai kemungkinan besok pagi. Franklin bertanya sebuah rumah tua yang dulu ditempati ayahnya pada penjaga SPBU. Namun dia memberi saran untuk tetap beristirahat di sana sambil makan barbeque. Saat akan pergi dari sana, Sally melihat bahwa di mobilnya sudah banyak darah oleh pria tadi. Lalu mereka pergi ke rumah tua tersebut. Saat sudah sampai, mereka kembali melihat darah pria itu yang hampir seperti sebuah kode untuk menulis sesuatu. Franklin merasakan bahwa sesuatu yang aneh. Mereka pergi melihat ke dalam rumah dan meninggalkan Franklin sendirian. Franklin merasa kesal dan kecewa pada saudaranya Sally. Lalu Kirk dan Pam bertanya pada Franklin di mana posisi sungai yang dia bilang. Franklin mengatakan sungai ada di belakang di antara dua bangunan tua. Mereka berdua pergi ingin berenang. Saat sudah sampai di lokasi, ternyata sungainya sudah mengering. Lalu Kirk melihat bangunan seperti ada penghuninya. Mereka pergi dengan tujuan ingin membeli bensin mereka. Saat sudah sampai, mereka berdua melihat banyak tumpukan mobil tua dan ada sebuah generator yang sedang menyala. Mereka mendatangi rumah itu. Di teras rumah, Kirk melihat sebuah gigi.
dan memberikannya pada Pam untuk menakutinya. Pam mengajak untuk pergi dari sana, namun Kir coba mengetuk dan membuka pintu rumah. Kir melihat ada banyak kepala hewan yang digantung di rumah tersebut. Mendengar ada suara, Kir coba mengecek ke dalam rumah tersebut. Saat coba masuk ke ruangan itu, datang seseorang dengan palu memukul kepala Kir yang membuatnya sekarat. Orang tersebut mengunci pintu ruangan itu. Pam yang sedang duduk di ayunan mencoba melihat ke dalam. Dia memanggil Kir, tapi tak ada jawaban. Lalu Pam jatuh ke dalam ruangan yang dipenuhi tulang dan melihat ada seekor ayam di sana. Pemandangan di sana membuat Pam mual. Pam segera keluar dari ruangan itu, bertemu dengan pemukul Kir. Lalu Pam ditangkap dan diletakkan di atas pancing besar yang membuat Pam merasakan kesakitan luar biasa sambil melihat Kir dipotong dengan singso. Di tempat lain, Sally beserta yang lainnya menunggu Kir dan Pam kembali. Namun Jerry memutuskan menyusul mereka sendirian sebelum hari terlalu gelap. Saat sampai di rumah, Jerry menemukan pakaian milik Pam di luar. Jerry mengecek ke dalam rumah, lalu melihat ke dalam tong dan ternyata Pam di situ masih sekarat. Lalu datang pria memukul kepala Jerry dengan palu dan kembali mengunci Pam di dalam tong. Namun pria itu kehilangan Jerry. Malam sudah larut. Yang pergi tak ada yang kembali, membuat Sally dan Franklin panik. Sally ingin menyusul, namun Franklin mengatakan lebih baik balik ke pom bensin dan meminta bantuan. Namun Sally tak akan pergi tanpa Jerry, dan terjadi perdebatan antara mereka berdua. Akhirnya memutuskan untuk menyusul Jerry. Di hutan mereka melihat ada sebuah cahaya. Mereka coba ke sana, namun dihentikan oleh pria dan langsung memotong Franklin dengan singso. Sally yang melihat menjerit dan langsung lari. Pria itu mengejar di belakang. Sally kabur sampai ke sebuah rumah, meminta tolong lalu masuk ke dalam rumah. Pria itu memotong pintu rumah dengan singso. Saat di lantai 2, Sally melihat dua mayat sedang duduk di atas kursi. Sally kembali ke tangga, namun pria itu berhasil masuk ke dalam, dan Sally langsung kabur dengan meloncat dari jendela lantai 2. Sally yang terluka kembali lari ke hutan, dikejar pria itu di belakang. Tapi Sally berhasil sampai ke pom bensin dan meminta bantuan ke dalam. Sally mengatakan hubungi polisi, namun penjaga mengatakan di sana tak ada telepon. Dia meminta Sally untuk tenang, ingin membawa Sally ke Childress. Saat penjaga pergi mengambil mobil, Sally melihat tempat membakar hewan di sana. Sally jadi takut. Sally mengambil besi untuk memukul penjaga, namun penjaga berhasil menangkap Sally dengan sapu, lalu mengikat Sally dan membungkus kepalanya. Di jalan, penjaga melihat pria yang sebelumnya diberi tumpangan oleh Sally, dan ternyata itu saudaranya. Mereka pergi ke rumah tempat dipukulnya teman-teman Sally. Mereka mengikat Sally di kursi, dan penjaga menanyai pria bertopeng apakah teman-temannya sudah dibereskan. Lalu penjaga menyuruh pergi ke atas untuk membawa kakeknya turun. Penjaga mengatakan kepada Sally mereka akan menyiapkan makan malam untuknya.
Saat kakeknya sudah di bawah, mereka melukai jari Sally agar darahnya bisa disedot oleh bangkai kakeknya, membuat Sally pingsan. Saat sadar, Sally berteriak, kembali memohon kepada penjaga. Namun mereka membiarkan kakeknya untuk memukul Sally dengan palu. Namun saat bangkai disuruh memegang palu, tak bisa mengayunkannya, yang akhirnya membuat Sally berhasil kabur dan dikejar. Di tengah jalan, saat Sally sedang disiksa, sebuah truk lewat dan berhasil menabrak pria itu. Supir dan Sally dikejar dengan singso oleh pria bertopeng. Supir melempar kunci Inggris di kepala pria bertopeng, membuat kakinya kena singso. Lalu ada sebuah mobil pick up dan Sally berhasil kabur.